Talk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat ada 13 sesar lokal aktif yang tersebar di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Sesar ini sewaktu-waktu berpotensi menimbulkan gempa bumi berkekuatan besar, apalagi kondisi tanah Pantura Jateng yang lunak. Bagaimana pemetaan sesar aktif tersebut? Kami akan membahas bersama Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara Heri Susanto Wibowo. Elshita News and Talk. Pak Heri, sebetulnya seberapa perlu diwaspadai oleh masyarakat mengenai 13 sesar aktif ini yang ada di Jawa Tengah, Pak Heri? Oke, terima kasih Mas Muhammad. Sebelum kita membahas mengenai sesar aktif yang ada di Jawa Tengah, terutama yang di Pantura, kita harus memahami apa itu sesar aktif yang merupakan sumber gempa bumi. Nah, untuk sesar aktif itu tergolong sumber gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake, yaitu yang memiliki kedalaman sekitar 0 sampai 30 km. Nah, di mana penampakan dari sesar tersebut bisa kita ketahui dari bentuk lahan baik skala kecil maupun skala besar. Misalkan seperti perbukitan yang memanjang itu untuk yang memiliki pergerakan naik, kemudian ada juga yang bentuknya seperti lembah seperti itu. Dan untuk sesar aktif, dikatakan sesar aktif itu karena sesar tersebut berulang kali memicu gempa bumi pada masa lalu dan riwayatnya tercatat baik itu di catatan BMKG maupun catatan dari catatan kalau untuk dulu itu dari catatan Belanda, dari pemerintah Belanda. Kemudian untuk tingkat risiko gempa sesar aktif itu tergantung dari salah satunya interval pengulangan gempanya atau periode ulangnya, kemudian kompleksitas sesarnya, kemudian perkembangan wilayah daerah tersebut serta lingkungan di daerah tersebut. Dan untuk memang tidak ada aturan aturan pasti secara geologis mengenai keaktifan sesar aktif, tapi apabila sesar tersebut mengalami gempa bumi berarti sesar tersebut dikatakan aktif. Baik, berarti memang dari 13 sesar ini semuanya aktif semua ya berarti Pak Heri ya? Betul. Betul, karena memang dari historis kegempaan pernah mengalami gempa bumi. Memang ini yang dari 13 sesar tersebut memiliki panjang yang bervariasi antara 9 km, yang terpanjang itu 69 km. Nah, lantas bagaimana pola pergerakan ini Pak? Apakah ada pola yang bisa kemudian dipetakan oleh BMKG supaya tadi memperhitungkan atau memperkirakan kapan gempa akan terjadi, Pak Heri? Mungkin kita meluruskan untuk saat ini belum ada teknologi yang memang bisa memperkirakan kapan gempa bumi itu akan terjadi. Tetapi kami berdasarkan perhitungan para ahli bahwa karena bisa menimbulkan sesar tersebut bisa menimbulkan M maksimum, yaitu memiliki potensi M maksimum antara 6,2 sampai 6,6. Tentunya dengan kita melihat juga historis kegempaan dari masa lalu, dari gempa-gempa yang ada terutama di Jawa Tengah, seperti yang pernah terjadi di tanggal 20 Mei 1939, kemudian 14 Februari 79 di Purwokerto, kemudian 4 Februari 1992 di Brebes, dan yang terbaru 18 April 2018 di Kalibening Banjarnegara. Ya, masih banyak catatan-catatan yang memang bahwa sesar tersebut pernah mengalami gempa bumi. Dan ini ke depan mungkin
mungkin juga akan menjadi sumber getaran-getaran atau goyangan gempa lainnya berarti ya Pak Heri ya? Betul, memang sesar aktif ini ini kan yang sesar yang sudah teridentifikasi, Mas. Tentunya masih banyak sesar-sesar yang belum teridentifikasi, yang memang dari data kegempaan kami banyak terdapat gempa-gempa yang memang di luar jalur sesar ini. Tentunya berarti di daerah tersebut merupakan wilayah aktif gempa atau merupakan wilayah yang memiliki sesar aktif gempa bumi. Saat ini berarti dari 13 sesar ini ada berapa mungkin Pak yang cukup pergerakannya cukup masif mungkin? Kalau dari hasil pemantauan atau pengamatan dari peralatan yang kami miliki untuk Jawa Tengah memiliki 22 jaringan pengamatan gempa bumi yang ada di Jawa Tengah, yang tersebar dari Tegal sampai ke Blora, sampai ke Blora itu. Dari 3 tahun ke belakang, dari 2020 itu total sudah terdapat 160 kegempaan akibat sesar aktif ini, yang memang mulai tahun 2021 sekitar 72 kejadian atau event, kemudian naik 2022 sekitar 75 event, dan untuk tahun ini saja sudah ada sekitar 40 kali kejadian gempa. 40 kejadian gempa selama 2023 Pak ya? Ini yang bersumber dari 13 sesar tersebut berarti Pak Heri ya? Ini memang kalau untuk yang 2023 itu didominasi yang sesar yang ada di Dieng. Di Dieng. Itu memang itu juga belum teridentifikasi sesar apa di situ. Oh, itu belum termasuk dari ke-13 sesar yang sudah teridentifikasi BMKG ya Pak Heri ya? Memang itu betul. Itu sudah ada yang di sekitar Wonosobo Dieng itu ada sekitar 20-21 kejadian event dari awal tahun aja. Mungkin selain gempa apalagi mungkin yang kira-kira akan dirasakan ketika lempeng sesar ini bergerak Pak? Tentunya yang patut diwaspadai itu kita melihat kondisi lingkungan jenis tanah. Misalkan tanah tersebut memiliki potensi memperbesar atau tidak. Biasanya kalau untuk jenis tanah, yaitu tanah lunak, itu berpotensi menimbulkan guncangan yang memperbesar. Jadi berisiko kerusakan di daerah tersebut. Dan lebih berisiko daripada daerah yang memiliki tanah yang keras. Seperti itu. Baik, berarti ini masyarakat juga harus mewaspadai ya Pak Heri ya? Betul, untuk masyarakat kami harap tidak dengan informasi sebenarnya tidak perlu panik. Tentunya lebih menyiapkan atau mulai menata upaya mitigasinya yang secara tepat. Apabila kita berada di daerah kita, tentunya bangunan-bangunan serta kapasitas bangunan harus tahan gempa, kemudian kapasitas kita juga perlu ditingkatkan. Ini kalau misalnya dikorelasikan antara aktivitas, biasanya kan masyarakat akan menilai urusan sesar ini dekat dengan ke gunung apian ya Pak Heri ya. Apakah aktivitas lempeng dari sesar ini akan mempengaruhi aktivitas gunung berapi atau justru sebaliknya malah? Kalau aktivitas lempeng tentunya butuh kajian lebih lanjut. Tapi memang ada sebagian yang aktivitas tektonik atau seismik itu mempengaruhi aktivitas ke gunung apian seperti di Sumatera Barat, kemudian di Merapi yang gempa Jogja dulu itu berpengaruh. Seperti di Dieng ini juga akibat adanya pergerakan sesar aktif itu diduga membangkitkan aktivitas vulkanik yang ada di wilayah Dieng. Tapi tentunya tidak semuanya, Mas. Iya. Karena kalau memang diperhatikan juga ya tidak semua gunung api yang aktif mungkin langsung
langsung hidup begitu ya Pak Heri ya. Tertrigger mungkin ya, baik. Tapi apalagi mungkin kira-kira yang harus diwaspadai masyarakat atau misalnya yang perlu diketahui masyarakat mengenai sesar aktif ini, Pak Heri? Ya, tentunya untuk yang berada di daerah perbukitan juga patut diwaspadai juga, karena itu juga berpotensi menimbulkan longsor akibat getaran kegempaan tersebut. Apabila berada di daerah-daerah perbukitan juga harus waspada. Ini sesar lempeng sesar ini akan bersambung tidak Pak? Ketika tadi berjumpa dengan mungkin lempeng sesar yang lain di wilayah provinsi lain itu akan bersambung atau dia hanya batasan-batasan kecil saja? Kalau itu butuh kajian lagi, dan lebih lanjut seperti itu, karena memang itu perhitungan kami tidak bisa menjustis kalau tidak bisa memicu sesar lain atau itu tidak bisa memicu, karena itu ada kajian lagi maksudnya hal-hal semacam itu. Baik. Kalau untuk saat ini dengan mengetahui bahwa kita berada di lokasi sesar atau memang untuk di Jawa Tengah kita ini memang merupakan daerah yang memiliki potensi gempa dari sesar aktif tersebut, tentunya upaya-upaya mitigasinya itu mulai dilakukan secara tepat dan koherensif. Dari BMKG sendiri sebetulnya bagaimana Pak? Upaya apa yang sudah dilakukan kemudian? Apakah dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk tadi mewaspadai hal-hal ini atau bagaimana Pak? Betul. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan BPBD. BPBD daerah di seluruh Jawa Tengah, baik itu BPBD provinsi maupun BPBD yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dengan kami membuat peta skenario terburuk dari gempa tersebut yang memiliki nanti kerusakan yang terparah di daerah mana. Itu kemudian selain itu kami juga ada kegiatan SLG atau sekolah lapang gempa bumi. Dan juga ada kegiatan BCTS atau BMKG Ghost School yang memang kita menyasar ke siswa sekolah ya Pak ya? Siswa sekolah baik dari TK, SD, SMP maupun tingkat SMA dan juga dari perguruan tinggi. Kami juga menggandeng sivitas dari universitas. Baik. Untuk yang mungkin tinggalnya di wilayah pesisir Pak, kalau tadi kan misalnya Pak Heri sampaikan adalah yang saat ini cukup aktif adalah yang di wilayah bagaimana dengan mereka yang tinggal di wilayah pesisir begitu Pak? Ini memang kalau kasusnya lain. Kalau untuk di pesisir itu sumbernya adalah zona subduction atau sering kita dengar itu megatrust. Kalau untuk di daerah pesisir itu bahayanya yaitu satu dari guncangan gempa bumi, kemudian yang kedua dari bahaya tsunami-nya sendiri. Untuk BMKG kami sudah membuat peta bahaya tsunami dari skenario terburuk dari megatrust, karena untuk di Jawa Tengah sendiri terdapat 3 segmen megatrust yang memang patut diwaspadai. Di mana saja itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar Pak. Itu di selatan Jawa Tengah. Di pantai selatan berarti ya? Iya betul sekali. Kalau untuk utara itu tidak ada. Insya untuk tsunami aman, kecuali dari misalkan ada longsoran bawah laut ataupun dari gunung apian. Kalau untuk yang memang sangat berpotensi itu di selatan Jawa. Memiliki skenario terburuk, bisa dari zona subduction itu bisa membangkitkan gempa dengan kekuatan 8,7. Sampai 8,7 itu ya Pak, sesar aktif di pantai selatan berarti? Itu zona subduction. Itu penyusupan lempeng antara lempeng Indo-Australia yang menyusup ke lempeng Eurasia, itu lempeng besar. Tapi ini bukan lantas menjadikan masyarakat harus berkekhawatiran lebih begitu ya Pak Heri ya? Betul. Kami ada juga
program kami yang sekarang sedang kami galakan yaitu Masyarakat Siaga Tsunami atau Tsunami Ready Community yang merupakan pengakuan dari, ini dunia internasional, IOC UNESCO, di mana untuk di Indonesia baru ada sekitar 7 yang mendapatkan pengakuan, yaitu di Sumatera, di Jogja, dan di Bali, serta di Jawa Timur. Nah, ini untuk di Jawa Tengah, ini jalan dalam proses asesmen atau penilaian yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, lebih tepatnya di Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Ini kami mencoba untuk menjadi role modelnya untuk di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Tapi apa yang kira-kira kiat yang dilakukan masyarakat mungkin di sana yang mungkin diberikan kegiatan atau ilmu yang diberikan oleh BMKG untuk tadi menghindari tsunami, Pak? Tsunami tidak bisa dihindari, Mas. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi juga kalau begitu, Pak Heri. Menyelamatkan dari tsunami. Kan? Iya. Tentunya dengan dengan meningkatkan kapasitas, kemudian kita membuat jalur-jalur evakuasi. Dengan adanya peta bahaya tersebut kita bisa menempatkan tempat evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir. Ya. Di mana dari tempat-tempat evakuasi tersebut dari permodelan tsunami yang kami dan para ahli buat itu sudah aman dari rendaman gelombang tsunami. Baik. Ini ada pendengar kami ini Pak dari Gunung Pati bertanya, ini ada Pak Toto dari Gunung Pati Semarang bertanya ini bagaimana kalau kiat-kiat saya mau membangun rumah di daerah pegunungan, bagaimana kiat-kiatnya supaya tadi rumah tidak anti gempa begitu? Tentunya kalau untuk rumah tahan gempa salah satunya fondasi harus kuat, kemudian ada slope, jangan slope-slope-nya, slope besi, gitu. Dan untuk kolom-kolomnya juga tidak terlalu lebar. Baik. Dan untuk campuran-campurannya juga sesuai dengan keilmuan, terutama dari teknik sipil, karena ini untuk yang kita tidak antara kita memberikan info, kemudian untuk yang memang perhitungan untuk tahan gempa itu ada di Kementerian PU dan teknik sipilan. Baik. Ini melanjutkan lagi nih Pak Toto. Kemudian bagaimana kami mengetahui daerah mana saja yang kira-kira dilewati oleh sesar aktif supaya tadi bangunan lebih aman dan bisa jadi lebih awet begitu, Pak Heri? Kami dari peta-peta kami selalu mengeluarkan baik di media sosial, kemudian di web kami, kemudian bisa di aplikasi Android seperti bisa diinstal di info BMKG. Itu di sana dari aplikasi tersebut banyak sekali info-info baik mengenai cuaca, kegempaan, iklim dan sebagainya, terutama yang berhubungan dengan BMKG-an. Itu akan senantiasa dirilis aktif begitu ya, berarti ya Pak Heri ya? Ya, itu update. Baik. Ada tempat update, seperti itu. Nah itu Pak Toto dan pendengar yang lain mungkin juga bisa ya mendatangi nih website BMKG untuk mengetahui nih bagaimana tadi membangun dan mengetahui lokasi-lokasi sesar ya, supaya tidak terjadi misalnya bangunan tiba-tiba rubuh begitu ya Pak Heri ya, masuk ambles. Kita kan berkaca dari gempa Cianjur itu dengan kekuatan kalau kekuatan 5, itu kan belum besar, tapi kan sejarah, tapi ternyata efeknya luar biasa. Hampir beberapa kecamatan mengalami kerusakan yang luar biasa. Tentunya itu seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan yang terjadi di Cianjur tidak terjadi lagi di wilayah lain, dan kalau bisa memang tidak terjadi lagi kejadian seperti itu ya Pak Heri. Ya, tapi mau tidak mau kita berada di zona tersebut. Betul. Jadi kita harus siap.
Harus siap sedia begitu ya Pak Heri. Apabila bangunan belum tahan gempa, ya kapasitas apa sih yang harus kita lakukan? Terutama kita mengetahui kita berada di mana. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa, sebelum terjadi gempa, dan sesudah terjadi gempa. Itu tentunya bisa meminimalisir terutama korban jiwa. Kalau korban bangunan, insya Allah kita bisa membangun kembali. Tapi kalau sampai korban jiwa itu yang memang itu yang masih menjadi goal atau target dari kami. Baik, Pak Heri, ada lagi di pendengar kami bertanya via WhatsApp ini, Pak Doni dari Kledung, Temanggung. Ini untuk kawasan Gunung Sumbing, bagaimana statusnya Pak? Gitu. Kalau itu memang kalau untuk ke Gunung Apian kita beda Mas. Kalau untuk Gunung ada di Pusat Vulkanologi atau BVMBG. Itu bisa ditanyakan ke BVMBG yang ada di Temanggung. Tapi tadi untuk kawasan sesar aktifnya untuk di daerah Pegunungan Tengah ini seperti apa berarti Pak Heri? Kalau untuk Pegunungan Tengah itu sebenarnya masih ada sesar yang memang belum teridentifikasi tadi ya Pak Heri. Iya, betul. Yang memang melintang antara dari Semarang itu ada sesar, yang di tengah itu ada Rawapening, ada sesar Merapi Merbabu. Sesar Semarang, sesar Rawapening, sesar Merapi Merbabu. Itu yang memang di lokasi pegunungan. Berarti ada mungkin sekitar 2 sesar yang mungkin sudah teridentifikasi berarti ya Pak Heri ya? Iya, memang ini yang sesar yang Rawapening dan Merapi Merbabu kan pernah terjadi di 2021 itu, yang sekitar kalau nggak salah bulan Oktober itu berapa kali kejadian gempa dengan kekuatan mikro itu sudah merusak bangunan, karena kebetulan kami melakukan survei di sana, itu kekuatan masih di bawah 3, itu bisa bangunan di sana itu retak dan rusak gitu. Itu baru kekuatan 3 aja ya Pak ya, belum sampai 5 kemarin seperti di Cianjur berarti. Iya retak, tapi karena bicara gitu kami juga apakah memang, tapi memang rata-rata bangunannya kondisi tanah itu kan merupakan tanah lunak, jadi memperbesar atau mengamplifikasi dari goncangan tersebut. Baik. Ya mudah-mudahan tadi masyarakat bisa mengantisipasi kalaupun terjadi kejadian tersebut tidak kemudian lantas menimbulkan korban yang sungguh banyak begitu terdampak. Betul. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Heri, sehat selalu, salam. Amin. Terima kasih, selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Demikian pendengar Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara, Heri Susanto Wibowo, dan Anda pendengar tadi ya bisa kemudian mengantisipasi untuk ada sudah teridentifikasi 13 sesar aktif di wilayah Jawa Tengah. Utamanya mungkin yang cukup aktif ini di wilayah Pegunungan Tengah nih. Anda bisa kemudian menganalisis, datang langsung menyampiri nih tadi website dari BMKG untuk mengetahui lempeng-lempeng mana saja yang kira-kira aktif, dan ini bisa mempengaruhi mungkin keputusan Anda untuk membangun rumah dan lain-lain sebagainya. Tetap simak Radio El Sinta Semarang News untuk edisi siang. El Sinta Semarang News and Talk.